karbon, hidrogen, dan oksigen. Jenis karbohidrat terbagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida yang merupakan molekul dasar dari karbohidrat, disakarida yang terbentuk dari dua monosa yang dapat saling terikat, dan oligosakarida yaitu gula rantai pendek yang dibentuk oleh galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida yang terdiri atas lebih dari dua ikatan monosakarida dan serat yang dinamakan juga polisakarida non-fatty. Fungsi karbohidrat di dalam tubuh adalah yang pertama sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Karbohidrat di dalam tubuh sebagian berada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera, dan sebagian lagi disimpan sebagai glikogen dalam hati dan otot, dan sebagian diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi dalam jaringan lemak. Sistem saraf sentral dan otak sama sekali tergantung pada glukosa untuk keperluan energinya. Yang kedua, pemberi rasa manis pada makanan. Karbohidrat memberi rasa manis pada makanan, khususnya monosakarida dan disakarida. Gula tidak mempunyai rasa manis yang sama. Fruktosa adalah gula yang paling manis. Yang ketiga, penghemat protein. Protein akan digunakan sebagai sumber energi jika kebutuhan karbohidrat tidak terpenuhi, dan akhirnya fungsi protein sebagai zat pembangun akan terkalahkan. Yang keempat, pengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna. Yang kelima, membantu pengeluaran feses. Karbohidrat membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk pada feses. Selulosa dan serat makanan mengatur peristaltik usus, sedangkan hemiselulosa dan pektin mampu menyerap banyak air dalam usus besar sehingga memberi bentuk pada sisa makanan yang akan dikeluarkan. Serat makanan mencegah kegemukan, konstipasi, hemoroid, penyakit-penyakit divertikulosis, kanker usus besar, penyakit diabetes mellitus, dan jantung koroner yang berkaitan dengan kadar kolesterol. Di dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk mencegah timbulnya ketosis, pemecahan protein tubuh yang berlebihan, kehilangan mineral, dan membantu metabolisme lemak dan protein, serta dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak. Pemecahan karbohidrat dimulai dari mulut. Bolus makanan yang berasal dari makanan yang dikunyah akan bercampur dengan ludah yang mengandung enzim amilase. Enzim amilase menghidrolisis pati atau amilum menjadi bentuk karbohidrat yang lebih sederhana, yaitu dekstrin. Enzim amilase ludah bekerja paling baik pada pH ludah yang bersifat netral. Makanan yang dikunyah di mulut tinggal di situ hanya sebentar, sehingga pemecahan amilum oleh amilase hanya sedikit saja. Bolus kemudian ditelan ke dalam lambung. Amilase ludah yang ikut masuk ke lambung dicernakan oleh asam klorida dan enzim pencerna protein yang terdapat di lambung, sehingga pencernaan karbohidrat di dalam lambung akan terhenti. Makanan yang hanya terdiri dari karbohidrat akan tinggal di lambung sebentar atau kurang dari 2 jam dan segera diteruskan ke usus halus. Pada usus halus, enzim amilase yang dikeluarkan oleh pankreas mencernakan amilum menjadi dekstrin dan maltosa. Penyelesaian pencernaan karbohidrat dilakukan oleh enzim-enzim disakaridase yang dikeluarkan oleh sel-sel mukosa usus halus yang berupa maltase, sukrase, dan laktase. Hidrolisis disakarida oleh enzim-enzim ini terjadi di mikrofili, dan monosakarida yang dihasilkan adalah maltase memecah maltosa menjadi 2 mol glukosa, sukrase memecah sakarosa menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol fruktosa. Laktase memecah laktosa menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol galaktosa. Glukosa, fruktosa, dan galaktosa kemudian diserap oleh dinding usus, masuk ke cairan limfa, ke
kemudian ke pembuluh darah kapiler dan dialirkan melalui vena portae ke hati. Dalam waktu 1-4 jam setelah selesai makan, fatty non-karbohidrat atau serat makanan ini seperti selulosa, galaktan, dan pentosan dan sebagian fatty yang tidak dicerna masuk ke usus besar. Di usus besar, jenis karbohidrat ini dipecah sebagian oleh mikroba yang terdapat di usus melalui proses fermentasi dan menghasilkan energi untuk keperluan mikroba tersebut dan bahan sisa seperti air dan karbon dioksida. Fermentasi yang meningkat di usus besar menghasilkan banyak gas karbon dioksida yang kemudian dikeluarkan sebagai flatus atau yang biasa diketahui dengan kentut. Sisa karbohidrat yang masih ada dibuang menjadi tinja. Penggunaan glukosa untuk energi. Bila glukosa memasuki sel, enzim-enzim akan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil yang pada akhirnya akan menghasilkan energi, karbon dioksida, dan air. Bagian-bagian kecil ini dapat pula disusun kembali menjadi lemak. Tubuh manusia selalu membutuhkan glukosa untuk keperluan energi, sehingga kita harus mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat setiap harinya, karena persediaan glikogen hanya bertahan untuk keperluan beberapa jam saja. Sumber karbohidrat adalah padi-padian atau serealia, umbi-umbian, kacang-kacang kering, dan gula. Hasil olahan bahan-bahan ini adalah bihun, mie, roti, tepung-tepungan, selai, sirup, dan lainnya. Sumber karbohidrat yang banyak dimakan sebagai makanan pokok di Indonesia adalah beras, jagung, ubi, singkong, talas, dan juga sagu. Penyakit kurang kalori dan protein atau biasa disingkat dengan KKP. Penyakit ini terutama menyerang pada anak-anak yang sedang tumbuh besar, terutama yang berumur 2-4 tahun. Penyakit ini juga dapat menyerang orang dewasa dengan gejala klinis hongeroedema atau busung lapar, atau lebih tepatnya disebut penyakit kurang makan atau penyakit kelaparan. Gambaran klinik penyakit ini pada orang dewasa adalah orang yang sangat kurus dan sering menunjukkan adanya edema terutama pada bagian kaki. Selanjutnya ada penyakit kegemukan. Kegemukan ini merupakan dampak dari ketidakseimbangan energi, yaitu asupan energi jauh melampaui keluaran energi dalam jangka waktu tertentu. Secara garis besar, kegemukan ini disebabkan karena terlalu banyak makan dan terlalu sedikit bergerak. Kelebihan energi di dalam tubuh disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Selanjutnya ada penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang disebabkan oleh interaksi berbagai faktor, yaitu genetik, imunologik, lingkungan, dan juga gaya hidup. Pada umumnya disetujui oleh para ilmuwan dan para peneliti bahwa dasar dari penyakit ini adalah defisiensi hormon insulin. Hormon yang dihasilkan oleh sel-sel beta di dalam pulau Langerhans di dalam pankreas ini mengatur metabolisme glukosa. Insulin bekerja mengubah glukosa menjadi glikogen di dalam sel-sel hati maupun otot. Ini terjadi bila kadar glukosa di dalam darah meninggi. Sebaliknya, bila glukosa dalam darah menurun, glikogen hati dimobilisasikan sehingga menaikkan kembali konsentrasi glukosa di dalam aliran darah. Insulin juga merangsang gluconeogenesis, yaitu mengubah beberapa metabolit menjadi glukosa, khususnya metabolit hasil pemecahan lemak dan protein. Pada defisiensi insulin, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel-sel sehingga konsentrasinya meninggi di luar sel, termasuk di dalam cairan darah. Namun timbunan glukosa tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi untuk keperluan sel-sel yang membutuhkannya. Glukosa yang bertumpuk di dalam aliran darah kemudian dibuang melalui ginjal ke dalam urin sehingga terjadi glukosuria. Penyakit yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu lactose intolerance. Penyakit ini merupakan gangguan metabolik yang mengenai disakarida laktosa. Laktosa di dalam saluran gastrointestinal dipecah oleh enzim laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Pada penderita penyakit lactose intolerance terdapat defisiensi enzim laktase karena sintesanya mengurang atau tidak disintesa sama sekali. Akibat laktosa tidak dapat dicerna dan kadar laktosa yang cukup tinggi di dalam saluran pencernaan bekerja sebagai laksans,
yang dapat menyebabkan diare. Gejala yang terjadi bahwa penderita penyakit ini akan menderita diare bila mendapat air susu atau produk susu, baik itu air susu ibu atau ASI maupun air susu sapi atau hewan lainnya. Terapi dan prevalensinya ialah dengan pemberian air susu rendah laktosa atau dengan menggantikan produk susu dengan susu kedelai yang tidak mengandung laktosa.